Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya. Hari ini saya sedang berada di Jakarta Selatan. Ingin menuju kebun binatang Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan adalah kebun binatang yang terletak di Jakarta Selatan, Indonesia. Dikenal sebagai salah satu destinasi wisata edukasi utama di ibu kota, Ragunan memiliki luas sekitar 147 hektar dan menyimpan koleksi hewan dari berbagai belahan dunia. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864 dan pertama kali dibuka untuk umum pada tahun 1966. Selain sebagai tempat rekreasi, Ragunan juga berfungsi sebagai pusat pelestarian satwa dan pendidikan lingkungan. 1. Lokasi dan akses. Ragunan terletak di Jalan Harsono Rem, Ragunan, Jakarta Selatan. Akses menuju Ragunan sangat mudah, dengan berbagai pilihan transportasi umum, seperti bus, KRL, kereta rel listrik, dan angkutan kota. Taman ini juga bisa diakses menggunakan kendaraan pribadi. 2. Fasilitas. Taman Marga Satwa Ragunan dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk kenyamanan pengunjung, antara lain jalur pejalan kaki yang luas dan teduh, cocok untuk berjalan santai sambil menikmati suasana. Kendaraan listrik yang bisa disewa untuk keliling taman bagi pengunjung yang ingin berkeliling tanpa berjalan jauh. Area bermain bagi anak-anak dengan berbagai permainan. Pusat informasi yang membantu pengunjung memahami lebih dalam tentang hewan yang ada. Paviliun-paviliun untuk melihat koleksi hewan tertentu, seperti paviliun primata, reptil, dan burung. 3. Koleksi satwa. Ragunan memiliki lebih dari 3.000 individu hewan dari lebih 270 spesies. Koleksi satwa yang ada meliputi berbagai jenis mamalia, burung, reptil, ikan, dan amfibi. Beberapa satwa khas Indonesia yang dapat ditemukan di sini antara lain orangutan. Ragunan memiliki koleksi orangutan Borneo dan Sumatera. Harimau Sumatera, salah satu predator terbesar di Asia yang sangat dilindungi. Komodo, hewan purba yang berasal dari Pulau Komodo. Rusa bawean, satwa langka yang hanya dapat ditemukan di Pulau Bawean. Selain satwa lokal, Ragunan juga memiliki koleksi hewan dari luar negeri, seperti jerapah, zebra, dan gajah Afrika. 4. Kegiatan edukasi. Selain menikmati keanekaragaman satwa, Ragunan juga menjadi tempat yang sangat mendidik bagi pengunjung, terutama anak-anak dan pelajar. Taman ini menyediakan berbagai program edukasi, seperti penyuluhan lingkungan dan satwa yang diselenggarakan oleh petugas taman untuk meningkatkan kesadaran pengunjung tentang pentingnya pelestarian satwa dan alam. Pameran edukasi yang berfokus pada pelestarian spesies langka dan pentingnya menjaga habitat alami hewan. Pendidikan tentang konservasi di mana pengunjung diajak untuk memahami upaya-upaya yang dilakukan untuk melestarikan satwa liar. 5. Konservasi dan penelitian. Taman Marga Satwa Ragunan juga memiliki peran penting dalam konservasi satwa. Taman ini terlibat dalam berbagai program konservasi, baik untuk satwa langka maupun ekosistem yang mereka huni. Beberapa hewan yang dilindungi di Ragunan merupakan bagian dari program pemuliaan dan pelestarian spesies langka yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, baik di alam liar maupun di penangkaran. Ragunan bekerja sama dengan berbagai lembaga konservasi dalam upaya penyelamatan satwa-satwa yang terancam punah. 6. Kebudayaan dan keunikan. Selain sebagai tempat untuk melihat hewan, Ragunan juga memiliki daya tarik budaya. Taman ini seringkali menjadi tempat acara komunitas, seperti festival budaya, kegiatan seni, dan pertunjukan lokal. Di Ragunan, pengunjung dapat merasakan atmosfer yang kental dengan nuansa alami, serta bisa menikmati keindahan alam yang menyegarkan. Banyak pohon besar yang memberikan keteduhan, serta taman-taman hijau yang menambah keasrian. 7. Jam operasional dan tiket masuk. Ragunan biasanya buka setiap hari mulai pukul 9 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk memasuki Taman Marga Satwa Ragunan, pengunjung dikenakan biaya tiket yang terjangkau, yakni sekitar Rp5.000 hingga Rp15.000 per orang. Tiket harga ini berbeda untuk hari biasa dan akhir pekan. Terdapat juga harga khusus untuk anak-anak dan kelompok pelajar yang datang bersama rombongan. 8. Peran Ragunan dalam pembangunan ekowisata. Ragunan berperan penting dalam memperkenalkan konsep ekowisata kepada masyarakat urban di Jakarta. Dengan mengunjungi Ragunan, pengunjung dapat belajar mengenai keanekaragaman hayati Indonesia serta tantangan dalam menjaga alam dan satwa liar. Selain itu, Ragunan juga mendukung kampanye pelestarian alam dan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar mereka. 9. Fasilitas kuliner dan souvenir.
Taman Marga Satwa Ragunan juga memiliki berbagai fasilitas kuliner yang menyediakan makanan ringan dan minuman, sehingga pengunjung bisa menikmati makanan sambil beristirahat. Ada juga toko souvenir yang menjual berbagai barang bertemakan satwa, seperti boneka hewan, buku edukasi, dan merchandise lainnya. Kesimpulan, Taman Marga Satwa Ragunan adalah tempat yang menggabungkan wisata edukasi, konservasi, dan rekreasi. Dengan koleksi satwa yang sangat beragam, fasilitas yang lengkap, dan berbagai kegiatan edukatif yang diselenggarakan, Ragunan menjadi destinasi wisata yang cocok untuk semua kalangan, baik keluarga, pelajar, maupun wisatawan asing. Taman ini tidak hanya menyediakan hiburan, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga kelestarian satwa dan lingkungan hidup. Taman Marga Satwa Ragunan memiliki sejumlah aturan dan larangan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan pengunjung, serta untuk memastikan kesejahteraan satwa yang ada di sana. Salah satu larangan yang sering ditemui adalah larangan memberikan makanan kepada satwa. Berikut adalah beberapa alasan dan penjelasan terkait larangan ini. 1. Pengaruh negatif pada kesehatan satwa. Memberikan makanan kepada satwa, terutama yang berasal dari luar kebun binatang, dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hewan. Makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi mereka bisa menimbulkan masalah pencernaan atau penyakit. Satwa di kebun binatang sudah memiliki pola makan yang telah disesuaikan dengan spesies mereka dan diberikan oleh petugas dengan porsi yang tepat. 2. Gangguan pada pola makan satwa. Memberikan makanan dapat mengubah pola makan alami satwa. Satwa liar di alam bebas memiliki cara mencari makan yang berbeda dari yang mereka terima di kebun binatang. Pemberian makanan yang tidak tepat dapat membuat mereka bergantung pada makanan tersebut dan merusak keterampilan berburu atau mencari makan yang alami. 3. Pencegahan terhadap satwa yang terkena penyakit. Beberapa jenis makanan yang dibawa pengunjung mungkin tidak higienis atau mengandung bahan yang bisa menularkan penyakit. Hal ini sangat berisiko bagi kesehatan satwa di kebun binatang, yang bisa menjadi rentan terhadap infeksi atau penyakit dari makanan yang tidak terkontrol kualitasnya. 4. Keamanan pengunjung. Selain untuk satwa, pemberian makanan juga dapat menimbulkan risiko bagi pengunjung. Satwa bisa menjadi agresif saat mencoba mengambil makanan, yang bisa membahayakan keselamatan pengunjung. Satwa liar juga tidak selalu dapat diprediksi reaksinya, terutama jika mereka merasa terancam atau terganggu. 5. Kebijakan pelestarian dan pendidikan. Larangan ini juga berkaitan dengan tujuan pendidikan dan konservasi yang ada di Ragunan. Dengan tidak memberi makan kepada satwa, pengunjung diajak untuk lebih memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati kehidupan satwa. Hal ini juga mendidik pengunjung untuk tidak mengganggu kehidupan satwa dengan cara yang tidak alami. 6. Pengawasan dan penegakan aturan. Petugas kebun binatang biasanya mengawasi pengunjung dengan ketat untuk memastikan bahwa aturan ini ditaati. Mereka dapat memberikan peringatan atau tindakan tegas jika ada yang melanggar aturan tersebut. Secara keseluruhan, larangan memberikan makanan di Taman Marga Satwa Ragunan bertujuan untuk menjaga kesehatan satwa, mencegah gangguan pada pola hidup mereka, dan memastikan keselamatan pengunjung. Jerapah, Girafa camelopardalis, adalah salah satu hewan mamalia terbesar dan paling khas di dunia, dikenal dengan lehernya yang panjang dan tubuh tinggi. Jerapah berasal dari Afrika dan merupakan satu-satunya spesies yang masih ada dalam keluarga Giraffidae. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai jerapah. 1. Ciri-ciri fisik. Leher panjang. Jerapah memiliki leher yang sangat panjang, yang bisa mencapai 1,8 hingga 2,4 meter. Leher panjang ini membantu mereka mencapai daun-daun di puncak pohon, yang menjadi makanan utama mereka. Kaki panjang. Jerapah juga memiliki kaki yang panjang, dengan tinggi badan yang bisa mencapai 4,5 hingga 6 meter untuk jerapah jantan dewasa, sementara betina sedikit lebih pendek. Polos tubuh. Tubuh jerapah dilapisi dengan bulu coklat keemasan yang dihiasi dengan pola bercak-bercak. Kepala kecil. Meskipun tubuhnya besar, kepala jerapah relatif kecil. 2. Habitat dan distribusi. Jerapah ditemukan di daerah padang rumput dan sabana Afrika, terutama di bagian utara dan timur benua tersebut. 3. Pola makan. Jerapah adalah pemakan daun, herbivora, dengan diet yang sebagian besar terdiri dari daun pohon, terutama pohon akasia. Leher panjang mereka memungkinkan mereka untuk mencapai daun-daun yang sulit dijangkau oleh hewan lain. 4. Perilaku sosial. Jerapah adalah hewan yang cenderung soliter, tetapi mereka juga dapat membentuk kelompok kecil yang disebut herd atau kawanan.
Harga makanan di Taman Marga Satwa Ragunan relatif terjangkau, terutama jika dibandingkan dengan tempat wisata lainnya di Jakarta. Ragunan menawarkan berbagai pilihan makanan dan minuman yang dapat dinikmati oleh pengunjung dengan harga yang bervariasi. Umumnya, harga makanan di Ragunan cukup ramah di kantong, mengingat tujuan utama dari kebun binatang ini adalah memberikan pengalaman yang menyenangkan dan edukatif tanpa memberatkan pengunjung. Berikut beberapa contoh harga kuliner di Ragunan. Perkiraan. Makanan ringan, seperti keripik, kacang, dan camilan lainnya, biasanya dihargai antara Rp5.000 hingga Rp15.000. Minuman, soft drink, air mineral, atau jus biasanya dibanderol sekitar Rp5.000 hingga Rp20.000. Makanan berat, nasi goreng, mie goreng, atau paket nasi dengan lauk bisa dihargai sekitar Rp20.000 hingga Rp40.000. Snack dan es krim, biasanya sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Namun, harga-harga ini bisa berbeda tergantung lokasi gerai dan jenis makanan yang tersedia. Ada beberapa kios makanan di berbagai titik di dalam Ragunan yang menawarkan menu dengan harga yang sangat terjangkau, cocok untuk keluarga atau rombongan yang datang. Selain itu, ada juga warung-warung kecil di luar area utama Ragunan yang menawarkan berbagai makanan lokal dengan harga yang cukup bersahabat, memberikan pilihan bagi pengunjung yang ingin menikmati hidangan khas Indonesia. Secara keseluruhan, Taman Marga Satwa Ragunan memberikan pengalaman kuliner yang ramah anggaran, membuat pengunjung dapat lebih fokus menikmati kunjungan mereka tanpa khawatir soal biaya makanan. Ragunan sangat luas, tidak jarang pengunjung merasa waktu mereka terbatas untuk mengeksplorasi seluruh kebun binatang. Untuk benar-benar menikmati setiap sudut Ragunan, disarankan untuk datang lebih awal, atau menggunakan kendaraan listrik yang tersedia untuk berkeliling lebih efisien. Masih banyak sekali hewan-hewan yang belum kami lihat. Dikarenakan cuaca siang ini mendung, dan air hujan mulai turun, kami memutuskan untuk menyelesaikan wisata ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa like subscribe channel ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.